kalau kita mau berhitung dari sisi ekonomi seperti yang Mas Andi tadi contohkan, banyak sekali masyarakat di bawah ini yang butuh ekonomi. Mereka yang buka warung kecil-kecilan, pada saat masakannya sudah siap, sudah disajikan, sudah ditata di ruangan, sudah ditata di rombong, tahu-tahu jalannya ditutup, ya kan? Sama sebenarnya. Nah, itu dibutuhkan sosialisasi juga. Fasilitas-fasilitas wisata ataupun fasilitas olahraga, harapan saya justru kalau bisa dibuka. Kalau bisa dibuka supaya apa? Pertama, kadang-kala masyarakat dengan menikmati arena wisata ini kan muncul imun, nambah imun, kemudian nambah kesehatan. Nah, harapan saya dibuka tetapi juga dengan pembatasan. Kembali lagi saya tegaskan, saya minta kepada pemerintah Kota Kediri jangan sungkan-sungkan. Jadi kalau pengelola pusat perbelanjaan itu harus membatasi jumlah pengunjungnya, ya sebisa mungkin dibatasi. Saya berpesan kepada masyarakat, utamanya masyarakat Kota Kediri, jaga betul kondisi tubuh pertama, kemudian tegakkan betul protokol kesehatan. Di setiap kita bertemu dengan masyarakat, keluar ruangan, keluar rumah, tetap jaga, bawa masker, pakai masker, kemudian mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Nah, ini betul-betul kami tegaskan. Beberapa kali kami mengadakan rapat kerja dengan teman-teman yang membidangi persoalan COVID ini, kami sangat concern karena saya merasakan betul apa yang terjadi setelah tubuh ini terkena virus COVID-19, Mas Andi. Selamat datang lagi di Ruang Publik, podcast dari KSTV, dan kita tentunya akan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di ruang publik ini. Salah satunya untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial, orangnya low profile banget begitu kan. Jadi saya panggil beliau ini Pak juga nggak mau, Mas saja. Saya minta nama lengkapnya termasuk titelnya apa tidak mau. Jadi hanya cukup panggil Mas Ashari saja. Betul. Jadi inilah sosok yang akan banyak bicara hari ini. Akan kita banyak serap ilmu dari beliau. Karena beliau ini ada di Komisi C. Komisi C, Mas Andi. Anggota DPRD Kota Kediri dan salah satu dari fraksi Partai Demokrat. Nah, biru. Iya. Bagi saya. Terima kasih atas dukungannya, Mas Andi. Oh iya, kita selalu dukung pastinya, Mas. Siap. Mas, kita masih di pandemi COVID-19, jadi saya sama Mas Hari masih tetap pakai masker ya untuk kenyamanan kita semuanya. Siap. Mas Hari, bicara tentang sebagai anggota dewan, kemudian bicara tentang pandemi ini memang tidak bisa kita pisahkan. Biasanya saya tahu kalau teman-teman di anggota dewan itu kan kegiatannya kan namanya wakil rakyat ya, selalu berinteraksi dengan masyarakat. Pandemi tiba-tiba jalan tahun yang kedua, otomatis ada banyak strategi yang dulunya mungkin sudah siap untuk dilaksanakan, menjaring aspirasi masyarakat, terpaksa mungkin bisa ditunda, di cancel atau berubah total. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di Komisi C khususnya? Ya, terima kasih Mas Andi. Kesempatan kali ini akan saya manfaatkan betul dalam rangka menyampaikan apa-apa yang kami lakukan di DPRD Kota Kediri, khususnya dari Komisi C. Kebetulan saya di Komisi C adalah wakil ketua komisi. Jadi memang pandemi ini menjadi bagian concern kami di Komisi C, karena komisi kami ini juga membawai, salah satunya adalah bidang kesehatan, juga termasuk BPBD selaku ujung tombak dari penyelesaian persoalan COVID-19 ini. Kewajiban kami adalah menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian memperjuangkan aspirasi itu sampai kemudian berhasil. Karena kondisi COVID ini tidak menghalangi kami dalam rangka bekerja, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal penyerapan aspirasi, kita yang biasanya bisa mendatangkan masyarakat cukup banyak, ya kita bisa siasatilah dengan pembatasan-pembatasan. Kemudian juga kita bisa lakukan dengan kegiatan di luar ruangan, itu yang biasa kita lakukan. Toh datang ke masyarakat ini tidak harus selalu dalam kondisi formal. Jadi menyerap informasi, aspirasi dan keluhan dari masyarakat ini bisa dari mana saja,
dalam situasi apapun itu tidak menghalangi kami dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD, Mas Andi. Tapi tentunya kan ada banyak perubahan yang terjadi. Saya nggak tahu program-program yang seperti apa begitu kan. Yang tadi disampaikan sama Mas Asari, biasanya ketemu masyarakat itu mungkin bisa banyak, sekarang harus dibatasi. Otomatis kan program ini misalnya sehari bisa ketemu 100 orang. Karena di pandemi harus 50%, berarti kan waktunya akan semakin panjang begitu kan. Program-program seperti apa kira-kira yang mungkin akan tertunda atau sudah tertunda? Ya. Kebetulan alhamdulillah sampai hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh lembaga kami, belum ada jadwal yang tertunda. Belum ada jadwal tertunda. Jadi kegiatan-kegiatan kami selalu on time, apakah itu jaring aspirasi masyarakat, apakah itu sosialisasi produk hukum dan rapat-rapat kerja. Ya tetap dengan segala keterbatasan. Kalaupun bisa dilaksanakan, harus dilaksanakan dengan offline, artinya tatap muka dengan seluruh satker, dengan masyarakat, ya kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kalau terpaksa karena kondisi dan undangan yang kita hadirkan ini tidak bisa dibatasi, ya kita harus menggunakan cara yang lain. Hari ini cukup banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dengan media online. Itu Mas Andi. Mas Asari, di teman-teman khususnya di Komisi C sendiri, karena masyarakatnya juga banyak terdampak terkena COVID segala macam. Teman-teman di Komisi C sendiri seperti apa kondisi fisiknya begitu? Apakah juga ada yang sempat terkena atau mungkin ya kita pengen tahu juga sebagai orang yang diwakili begitu kan ya? Iya Mas Andi. Secara pribadi saya sudah merasakan COVID-19. Jadi mungkin 1,5 bulan yang lalu saya sempat opnam di Rumah Sakit Gambiran. Itu pasca saya mendapatkan vaksin pertama. Jadi vaksin saya terima hari Jumat, kemudian hari Sabtu, Minggu sudah terasa demam. Nggak tahu karena mungkin sebelum vaksin di dalam tubuh ini sudah ada virus yang bersarang, tetapi tanpa gejala. Menurut analisa dokter begitu. Akhirnya begitu terkena tambahan vaksin yang notabene adalah virus yang sudah dilemahkan, akhirnya imun saya pribadi tidak kuat, akhirnya harus menjalani opnam di Rumah Sakit Gambiran. Ada beberapa teman juga begitu, tetapi kembali lagi saya juga perlu ingatkan ke masyarakat bahwa COVID itu memang ada. Saya sendiri merasakan itu. Dan betapa pikiran, tenaga, waktu dan semua kita jadi apa ya? Karena sebenarnya kalau kita merasakan sakit, tetapi efek lain daripada itu lebih sakit. Apa dengan itu? Yaitu efek mental. Karena ini memang hampir semua masyarakat mengalami. Dan ini menjadi pandemi global, seluruh dunia merasakan. Nah, saya berpesan kepada masyarakat, utamanya masyarakat Kota Kediri, jaga betul kondisi tubuh pertama, kemudian tegakkan betul protokol kesehatan. Di setiap kita bertemu dengan masyarakat, keluar ruangan, keluar rumah, tetap jaga, bawa masker, pakai masker, kemudian mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Nah, ini betul-betul kami tegaskan. Beberapa kali kami mengadakan rapat kerja dengan teman-teman yang membidangi persoalan COVID ini, kami sangat concern karena saya merasakan betul apa yang terjadi setelah tubuh ini terkena virus COVID-19, Mas Andi. Berapa hari di Rumah Sakit, Mas? Saya masuk hari Senin sampai 7 hari ke depan, 1 minggu. Jadi kemudian kami lanjutkan isolasi mandiri di rumah sampai 14 hari. Jadi selama 21 hari praktis kami tidak bisa melakukan kegiatan di luar ruangan, tetapi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di DPRD melalui meeting, melalui online. Virtual. Ya, melalui virtual.